Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admis salat ala al-habib. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Masjid Ahlul Haq beserta jajaran urusannya, yang kami hormati beserta kami, orang tua kami, para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertakabur, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin insyaallah sama-sama Allah Subhanahu wa taala, kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, tentunya Allah berharap agar diri kita ini menjadi orang-orang yang baik, agar diri kita ini menjadi orang-orang yang insyaallah selalu bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita berterima kasih kalau bahasa kita atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan diri kita yang baik yang Allah ciptakan saat ini? Maka tentunya tak lain dan tak bukan ialah bagaimana kita harus selalu tunduk menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tugas kita selanjutnya ialah bagaimana kita bersama-sama menjaga selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama-sama berupaya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi bagaimana apa yang kita perbuat saat ini di dunia ini punya nilai juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebaikan buat kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita bersama. Sekali lagi inilah tugas kita bersama. Bagaimana kita bersama-sama sekali lagi mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita, menjadikan diri kita baik di dunia ini dan juga baik ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa dan hajat kita kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
agama. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Waqina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari fitnah akhirat. Ini menjadi doa kita. Harapkan agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita semuanya bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Jadi yang namanya syukur itu belum cukup hanya cuma dengan ucapan alhamdulillah saja. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, harta, alhamdulillah aku hari ini mendapatkan rezeki harta yang lumayan yang cukup untuk diriku dan juga keluarga. Belum cukup hanya sampai di situ. Tapi bagaimana setelah kita ucapkan lisan kita alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas rezeki nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya bagaimana kita juga bisa mempergunakan nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita ini untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu harus kita lakukan. Mengikuti niat dan syukur kita kepada Allah. Karena syukur dari kami katakan di awal bukan cuma dengan ucapan baik, dan amanah bersyukur itu adalah dengan perbuatan. Sama ketika kita bersyukur kepada Allah atas diri kita dengan kecintaan yang sempurna yang Allah ciptakan kepada kita. Syukur alhamdulillah kita kata istri kita cantik, anak-anak kita cantik, anak-anak laki-laki kita kata. Syukur kita kepada Allah. Syukur selanjutnya bagaimana diri kita, keluarga kita ajak bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah beri, dinikmati saja, dipergunakan saja. Tapi bagaimana kita tidak menjadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza ta'ala rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang pada syukur nikmat kepada Allah, syukur dari kami katakan di awal, menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menggunakan nikmat ini kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi dua kepada Allah dan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas harus juga sama, seimbang, baik. Kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah Allah menjadikan atau menambahkan nikmatnya yang lain dari buat kita. Tapi sebaliknya ketika kita lalai, na'udzubillah, diingatkan oleh Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Siksaan Allah sangat pedih. Kalau kita bayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, kita tidak akan bisa membayangkan. Tidak akan bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan siksaan Allah yang paling ringan ketika diambil kerikil kecil dari api neraka, dibawa ke bumi, di tempat kita dibawa, kita injak dengan telapak kaki kita, yang terjadi apa? Bukan kaki kita meletup, ya kita ingin potong rokok. Kalau kita ingin korek api, ingin baro di dunia ini, ketika kita injak kaki kita meletup baik, ya, paling melepuh baik ya. Tapi ketika kerikil kecil itu dibawa dari api neraka, diinjak dengan kaki kita, yang terjadi apa? Otak kita, kepala kita di atas ini meledak, mendidih. Itu siksaan Allah yang paling ringan. Paling ringan. Hanya kerikil kecil dibawa ke dunia, diinjak dengan telapak kaki kita, yang terjadi otak kita ini mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Apa buktinya? Dia dalam surat Al-Fil. Tentara bergajah Abraham yang pada saat itu menghancurkan Ka'bah, hancur porak-poranda hanya dengan siapa? Burung ababil.
ababil itu kalau kita umpamakan sekarang sama dengan burung kemprit, Pak. Burung yang dalam padi kecil, Pak. Kalaupun dia disuruh bawa makanan, dia padi cuma siko, tidak mungkin dia setangkai, ya, tidak kuat dia. Bawanya siko. Nah itu juga burung ababil yang menghancurkan tentara Abraham bergajah dengan persenjataan yang Allah dan kerikil kecil dari neraka. Dibawa ke kerikil kecil dari neraka. Saat itu lalu dijatuhkan ke tentara bergajah Abraham, yang terjadi apa? Gajah yang besar itu mati. Gajah, apalagi kita, badan kita kurus-kurus ini, yang besar dan mati, apalagi kita yang kurus. Gajah. Jadi subhanallah, na'udzubillah, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah nantinya, kita tidak akan bisa membayangkan itu. Dan kita pun tidak akan kuat menanggung, menerima balasan atau siksaan neraka Allah, tidak akan kuat. Makanya dalam syair Abu Nawas itu mengatakan, Ilahi lastunir firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Rojak kita kepada Allah sekali lagi. Beliau ngomong sama Allah, ya Allah, aku ini rasanya mau hina, malu rasanya kalau aku nak langsung minta masuk surga. Tapi beliau ngomong juga, ya Allah, aku juga tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Maka oleh karena itu, ya Allah, kalau aku ada salah, kalau banyak khilaf yang aku lakukan, kalau selama ini aku masih lalai dari menjalankan ibadah kepadamu, kalau selama ini aku masih galak egois dengan manusia lainnya, kalau selama ini aku merasa bahwa diriku paling hebat, diriku paling pintar, ya Allah, ampuni aku, ya. Berikan ampunan kepadaku, ya Allah, agar aku tidak kau masukkan ke dalam neraka. Ini munajat, doa kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Maka karena itu sekali lagi, selagi Allah alhamdulillah masih saat ini memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat kita, umur kita, ya alhamdulillah. Keluarga yang insyaallah sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, anak-anak yang saleh dan salihah. Maka yuk mari kita selalu banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena subhanallah, kalau kita tidak banyak dekat sama Allah, yang namanya iblis, syaitan selalu ngintip kita, Pak. Selalu berusaha mencari jalan, mencari celah, mencari agar kita ini yang insyaallah istiqomah dalam ibadah saat ini, insyaallah. Selalu dicari, dikorek-korek mana caranya agar ibadah yang dilakukan oleh kita ini rusak di mata Allah. Ini iblis, Pak. Dengan apa? Ya bisa jadi ditiupkan rasa sombong kepada diri kita, rasa aku pada diri kita. Iblis lah. Maka oleh karena itu ketika dalam diri kita mulai terbersih yang seperti ini,
cepat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini bisa merusak nilai ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merusak. Ibadah yang kita lakukan tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang sedikit yang iblis tiupkan kepada kita, yang iblis pengaruhi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Ini juga kita harus sama-sama hati-hati. Jadi kita sekali lagi ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, tetap harus kita hati-hati dan tetap harus kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah, hati yang saat ini selalu tunduk patuh kepadamu, menjalankan perintahmu, menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami sehingga kami bermaksiat kepadamu, sehingga kami melakukan hal-hal yang dilarang olehmu ya Allah. Jaga hati ini, jangan kau palingkan ya Allah. Karena yang membolak-balikkan hati ini Allah. Kalau kita tidak banyak munajat kepada Allah, maka kita takut, kita dipengaruhi oleh iblis, syaitan dan natur. Ya, takut kita mah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami selalu dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Kita harus selalu berdoa, jangan kita sombong. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diri kita sekali lagi jadi selamat dari pengaruh buyur rayu syaitan, iblis laknat. Karena memang Allah sendiri sudah mengatakan kepada iblis, ketika dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala mau dikeluarkan dari nerakanya, dari surga Allah dikeluarkan, dia ngomong sama Allah, ya Allah ya Tuhan kami, boleh kau keluarkan kami saat ini dari surga, tapi takutkan kami dulu, jangan kau masukkan ke dalam neraka dulu saat ini. Kenapa? Karena aku nak goda umatnya Nabi Adam agar aku ada kawan kaki di neraka. Aku ada kawan tinggal di neraka. Merasa hebat iblis syaitan ini tadi karena merasa diciptakan dari api dari kemat. Jadi dia sombong merasa dah terbakar. Padahal alhamdulillah. Dan dia berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Siapa kita ini Pak sasarannya manusia? Agar apa? Agar kita menjadi kawannya bagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita tidak menginginkan itu. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kita selamat? Maka tadi kita katakan di awal, dekatkan diri kita selalu kepada Allah dengan kita menjalankan atau menjaga ibadah kita kepada Allah. Selain itu juga mari kita selalu dekatkan untuk perbaiki akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Karena subhanallah, alhamdulillah, hanya gara-gara sedikit kita ngomongin kawan kita menzalimi yang lainnya, saudara-saudara kita, amal ibadah kita bisa habis, Pak. Hanya gara-gara itu. Habis. Kita ngomongin uang asik, memang tak ada terasa kalau kita ngomongin uang itu. Tapi imbasnya, apa yang kita lakukan itu tadi menjadi ladang penghapusan dosa bagi orang yang diceritakan oleh kita. Dan bukan cuma itu, Pak. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu habis kembali kepada orang yang kita bicarakan, orang yang kita zalimi. Alhamdulillah. Takut kita yang model ini. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad qara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Isi neraka jahanam. Jadi bahan bakarnya api neraka Allah itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang dikasih hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk
imam dalam melakukan perbuatan, oh ini baik kita lakukan, oh ini guru jangan kita lakukan, kita tinggalkan. Karena itulah fungsi hati kita. Untuk sebagai barometer timbangan kita dalam melakukan perbuatan. Karena ketika kita melakukan perbuatan itu hati ini yang menentukan. Itu dalam pikiran kita. Hati kita pasti ngomong, aku nak kepengen beli mahal tidak jadi daya jodoh. Ketika dia aduh beli hati, Pak. Yang gerakannya hati dari pikiran ke hati. Yang nimbang ini hati. Maka oleh karena itu kalau kita kepengen hati kita tadi selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, selalu mengarahkan kita kepada selalu cara ibadah kepada Allah, maka isi hati ini dengan banyak selalu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dengan perbuatan kita dengan sholat, dan juga zikir dengan lisan kita. Zikir ya, sambil duduk kita santai sambil zikir dalam hati kita. Dosa yang panjang-panjang yang ringan-ringan kayak Subhanallah, 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 muji Tuhan Allah. Maha suci Allah. Tapi yang ringan-ringan, yang ringan di lisan kita. Kita ringan lisan kita itulah yang kita dakwahkan. Dosa yang berat-berat. Ini kan terkadang kita kan, kalau kata Ustaz ini kita zikir yang kau butuh bacanya yang ini lah. Panjang pak, kita nak ngapalin apa-apa aja. Akhirnya kita yang bingung deh. Jadi yang biasa, yang kita ringan di lisan kita zikir dari itu kita dakwahkan insya Allah. Dia akan membuka di dalam hati kita. Yang biasa. Qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita juga dikasih dua mata, tapi mata ini terkadang tidak kita menggunakan untuk melihat keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita ini paling tidak ada dua tanda-tanda. Pertama tanda-tanda ayat kauniyah Allah dan juga ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah itu apa? Bagaimana kita melihat alam yang hijau subhanallah. Udara yang dikasih oleh Allah sejuk buat kita itu ayat-ayat kauniyah yang diberikan untuk kita. Dan bagaimana kita saat itu berpikir subhanallah, Maha suci Allah yang telah memberikan udara yang segar buat kita sehingga membuat diri kita menjadi sehat. Dan ayat-ayat Qur'aniyah, Al-Quran panduan buat kita semua. Kita baca, kita pelajari, baca dan pelajari. Pak Ustaz kami saat ini belum bisa baca Quran, baca, belajar. Jangan malu-malu belajar. Walaupun maaf umur kita sudah tua, pokoknya belajar. Yang namanya menuntut ilmu juga ada kata-kata dan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buaya sampai kita mati. Baru batas akhir kita menuntut ilmu. Jadi selagi kita masih ada kesehatan, waktunya ada, belajar terus menuntut ilmu. Kalau kita mungkin belum baca ngaji masih berat, belajar, ikuti majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, ikuti hadir, insyaallah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Kita juga dikasih dua telinga oleh Allah, maka mari kita pergunakan telinga ini untuk banyak mendengar kebaikan-kebaikan, banyak mendengar ayat-ayat Allah, lantunan ayat-ayat Allah Al-Quran. Agar apa? Agar menjadikan diri kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai dari yang tiga ini memang, dan kita tidak bisa kita pergunakan, na'udzubillah, kita akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Balhum Allah, kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Ulaika humul ghafilun, dan juga digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang na'udzubillah, ghafil. Celaka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui subuh ini, mari paling tidak kita bersama-sama memuhasabah diri kita. Kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana diri kita saat ini? Kalau diri kita masih kurang ibadahnya, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Kalau diri kita masih terkadang ada sifat-sifat iri, dengki, sombong, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Kita sama-sama perbaiki bersama.
bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan ibadah. Bersyukur kita Pak kalau masih ada umum yang galak ngajak kita kepada kebaikan. Bersyukur kita kalau telinga kita masih banyak mendengar kalam-kalam Allah. Bersyukur kita kalau telinga kita masih bisa mendengar nasihat-nasihat. Bersyukur. Jangan sampai maaf kita meruntuh. Ini kan terkadang ada juga Pak Uwak ketika dikasih tahu diomongin diajak galak terus tuh kalau bahasa kita galak ribut tak terima udah senang. Sudahlah berisik kan udah berceramah terus tiap minggu. Berisik, penting malah. Jangan main. Sekali lagi kita harus bersyukur ketika masih ada orang yang mau memberikan nasihat kepada kita, yang masih ada yang mau mengajak kepada jalan Allah. Bersyukur. Kenapa? Karena berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih sayang dengan diri kita. Allah sayang dengan lingkungan kita. Allah sayang dengan kampung kita. Allah tidak ingin diri kita, keluarga kita, lingkungan kita ini nanti mendapat celaka dari Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah. Sudah tidak ada lagi orang yang memberikan nasihat-nasihat. Tidak ada lagi orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Kalau sudah seperti ini, na'udzubillah. Tunggukan Allah. Fantazir sa'ah. Tunggu baik waktu itu kehancuran itu. Na'udzubillah. Tentunya kita tidak ingin. Maka oleh karena itu bersyukur kita dan berharap tentunya ketika ada orang yang memberitahukan diri kita dan memang kita merasa diri kita ini kurang dan diri kita ini masih jauh dari Allah, kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena sudah ada yang keluar ya. Kalau tidak dinikmati zolim kita ya. Nikmati itu sudah rezeki lah. Ini rezeki langsung juga. Ya. Kalau kita tidak makan, mereka saja ngasihnya pahala dia belum jalan. Iya. Kalau cuma dilihat dia belum dimakan, pahala yang ngasihnya belum jalan. Kalau dapat pahala ngasihnya ya. Iya. Jadi oleh karena itu sekali lagi bersyukur dan selalu berdoa kita kepada Allah. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita sekali lagi telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan amalan-amalan sholat. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada khilaf dalam kata-kata kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kita tutup kita bersama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فتهدي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وإن الحساب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhir, mohon maaf sekali lagi kepada Allah dan kepada hamba ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kopi.